Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar kami boleh semakin menguatkan iman percaya kami padamu Tuhan. Bukan menjadi alasan kami untuk menjauh daripada Tuhan. Biar ini menjadi komitmen kami Tuhan. Ini menjadi doa kami seumur hidup kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sedalamnya hatiku aku tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Tahu Engkau selalu bersama. Dalam sekali sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami. Hanya Engkau yang tahu keadaan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sedalamnya
kasih ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Di titik terendah dalam hidup kami pun Kau ada. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ya, selama kami hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau Yesus kebenaran dalam hidup kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
Yang tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Karena ku hidup bagimu.
Tunggu ya. Jangan dicari di perjanjian baru ya, perjanjian lama. Halaman 1009. Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bergantian. Nanti saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Silakan. Lalu Tuhan jawab aku, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. sesungguhnya orang yang
sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dikumpulkannya. Oke, Nama Tuhan, hari ini saya memberikan tema untuk kita, yaitu tentang hidup oleh percaya. Hidup oleh percaya. Kita yang ada di ruangan ini, tentunya kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Tentu kita yang ada di ruangan ini, kita ada karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Amin. Kita hidup oleh percaya. Kalau kita sedikit melihat sejarah dari Nabi Habakuk, kondisinya bukan sedang dalam kondisi baik, tapi dalam kondisi yang sangat mencekam. Karena apa? Bangsa sedang dijajah, bangsa sedang mengalami himpitan, bangsa sedang mengalami krisis, bangsa sedang mengalami peperangan. Nah, jadi Nabi Habakuk melihat kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang kritis, kondisinya sangat mengerikan. Tetapi hari ini tema yang ingin saya sampaikan buat setiap kita, bahwa kita hidup karena percaya kepadanya, kepada Tuhan tentunya. Amin. Himpitan boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi mari kita yang ada di ruangan ini tetap mempercayai bahwa Tuhan memelihara hidup kita, bahwa Tuhan tetap ada atas pergumulan kita, bahwa Tuhan tetap ada atas masalah kita. Walaupun situasinya sangat berat seperti yang Nabi Habakuk alami. Dia sedang komplain sama Tuhan. Sebenarnya dia sedang protes sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedikit agak mundur dari ayat yang tadi kita baca, di ayat yang 12 itu, teksnya di situ judulnya apa? Di manakah keadilan-Mu Tuhan? Nah, ini merupakan ungkapan hati dari seseorang yang sedang melihat bahwa Tuhan itu ada nggak ya? Tuhan itu dengar kita nggak ya? Makanya dibikin judulnya di manakah keadilan Tuhan? Masih ada nggak sih? Seolah-olah begitu. Kalau kita baca kata per kata, kalimat per kalimat, di situ Habakuk sedang ada di titik mempertanyakan Tuhan. Karena pergumulannya, karena situasi yang sedang terjadi, dia ada di titik mempertanyakan Tuhan. Mana Tuhan? Pertolongan-Mu mana? Kok begini? Mana Tuhan? Nah, sedang menjerit. Tapi hari ini kabar baiknya buat setiap kita, kita hidup karena percaya. Amin. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum mengalaminya, tapi kita hidup karena percaya, kita hidup karena iman. Mari kita imani, akan ada waktunya Tuhan kita akan mengalaminya secara pribadi. Amin. Ya, terbukti hari ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mendapatkan tempat untuk kita beribadah. Ini bukti apa? Kebaikan Tuhan. Amin. Iya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, itu hidup dengan caranya yang ajaib. Dia bisa mengirimkan berbagai macam orang, berbagai macam cara untuk apa? Tetap memelihara anak-anaknya, tetap memperhatikan kita. Ya, saya bagi ada 3 poin. Perhatikan di ayat yang pertama, ya. Jadi ya, ayat yang pertama perhatikan ya, Habakuk 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi kalau kita berkata kita hidup karena percaya, nah percayanya yang seperti apa?
percaya yang teguh, tidak mudah goyah. Jangan dalam cuma situasi baik terus kita ngomong, iya aku percaya kok, aku percaya. Tapi di saat diperhadapkan kepada satu situasi yang cukup mencekam, apakah kualitas percaya kita tetap terjaga? Apakah hati kita ini tetap sungguh-sungguh berkata Tuhanku baik? Atau kualitasnya berubah? Atau keteguhan hati kita berubah? Nah, hari ini Tuhan mengunjungi setiap kita lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang percayanya itu tidak tangguh, tapi percaya yang dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, di Allah dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kan begitu. Kalau yang udah pernah lulus dari sekolah minggu tahu ya yang saya nyanyikan ini. Tapi kalau nggak lulus sekolah minggu pasti nggak tahu, ya. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, ya kan? Apapun yang terjadi. Jadi kalau kita berkata kita percayai Tuhan, kita hidup karena mempercayainya, ya, maka yang dimaksud poin yang pertama adalah percaya yang teguh, ya. Percaya yang teguh. Perhatikan di ayat yang pertama tadi, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Nah, ya coba kalau kita memposisikan diri, kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, ya. Kita posisi hati kita, posisi iman kita itu seperti apa? Apakah memble, apakah loyo, atau seperti posisi Habakuk yang berdiri tegak di menara? Dia tidak goyah, dia tegak berdiri menantikan Tuhan mau jawab apa. Ini begitu di ayat pertama kan? Dia mau menantikan Tuhan mau jawab apa. Nah ini maksudnya percayanya itu teguh. Padahal dia belum lihat, tapi dia mantap hatinya ngomong, aku akan berdiri tegak di menara ini sampai aku dapat jawabannya. Nah ini menunjukkan bahwa dia pribadi yang mempercayai Tuhan itu secara teguh, tidak digoyahkan oleh keadaan, tidak digoyahkan oleh situasi. Saya berdoa supaya setiap kita yang ada di ruangan ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkata bahwa kita mempercayai Tuhan yang tidak akan goyah oleh situasi apapun. Percayaan itu harus teguh, dan terbukti hari ini kita mengalami kepercayaan kita tentang Tuhan, tentang wadah kita ini, okay? Tidak berubah oleh situasi, dan kita mengalami lagi. Nah biar setiap kita makin ke depannya dalam bulan yang baru ini, kita semakin mengalami kasih Tuhan, semakin mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Tuhan dapati kita menjadi anak-anak Tuhan itu memiliki kepercayaan yang teguh, tidak digoyahkan oleh apapun. Mungkin dunia akan berkata, udahlah nggak usah diterusin. Mungkin dunia berkata tentang usahamu, udahlah itu nggak terlalu menjanjikan. Mungkin apa yang saat ini sedang tanganmu kerjakan belum terlihat hal-hal yang menghasilkan, dan bahkan mungkin orang-orang terdekatmu berkata, benar nggak sih pekerjaanmu itu? Tapi hari ini kabar baik buat setiap kita, berdirilah tegak, percayalah, nantikan jawabannya. Amin. Itu pesan Tuhan buat setiap kita hari ini. Jangan goyah, jangan ulur, tapi pastikan imanmu berdiri tegak kepada surga. Pastikan posisi hatimu tetap menanti-nantikan jawaban Tuhan. Jangan mulai taruh ruang curiga. Curiganya yang kayak tadi, bener gak sih?
mulai masuk nggak nih omongan orang yang dari luar? Kalau itu bukan datangnya dari Tuhan, tepis. Karena perkataan dari Tuhan itu membangun, damai sejahtera, membangkitkan. Tapi kalau dari iblis itu membunuh, membinasakan, kan begitu aja. Nah kalau itu tidak membangun, tolak. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, harus memiliki percaya teguh, berdiri tegak tidak goyah, meninjau atau menganalisa. Ini masuk dalam merenung, tapi jangan terlalu lama merenung. Tapi harus tetap terus ada hal yang kita kerjakan. Selanjutnya, ini kita baca bersama-sama dulu ya. 2, 3, ya. Sebab kamu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang yang beriman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang menolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang-orang akan hidup oleh iman. Amin. Iya. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya ini kita tarik dalam hidup kita. Kita hidup oleh karena iman. Kita hidup oleh karena percaya. Ya. Harus ini kita perhatikan baik-baik. Harus ini menjadi gaya hidup kita. Bahwa kita hidup oleh karena iman. Poin yang selanjutnya. Poin yang kedua, ini saya ambil dari ayat yang kedua ya, Habakuk 2 ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya. Tadi kan di ayat yang pertama Habakuk menanti-nantikan. Nah, buat setiap kita ini kabar baiknya, tidak selamanya kita diizinkan Tuhan menanti. Tapi akan ada waktunya Tuhan akan menjawab. Terbukti dari mana? Ayat yang kedua. Ya kan? Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab. Ya. Lalu Tuhan menjawab. Iya. Berarti tidak akan selamanya Tuhan izinkan kita hanya ada di kondisi menanti. Hanya ada di kondisi berdiri. Hanya ada di kondisi menganalisa bukan. Akan ada waktunya setiap anak-anak Tuhan yang tetap dengan setia akan mendapatkan yang namanya jawaban yang datang dari Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku. Nah, jangan goyah ya, amin. Jangan goyah. Seperti mungkin rasanya, aduh, udah gak punya kekuatan untuk melanjutkan. Aduh, udah gak punya kekuatan untuk berdiri. Aduh, udah gak punya kekuatan untuk bertahan. Kita percaya kebenaran firman Tuhan. Akan ada waktunya setiap anak-anak Tuhan yang tetap mempercayai Dia Allah kita yang berkuasa, Dia akan menjawab setiap seru doa kita. Jadi poin yang kedua berbicara tentang percaya dan mengerjakannya. Jadi kalau kita mempercayai bahwa Tuhan kita akan menjawab doa kita, jangan berhenti di titik itu. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, tetapi tetap ada yang namanya tindakan. Amin. Tetap ada yang namanya tindakan. Tetap harus ada yang kita kerjakan. Seringkali kita mendengarkan, kita mengerjakan bagian kita, sisanya kita akan melihat Tuhan mengerjakannya secara sempurna, atau Tuhan akan menyelesaikannya secara sempurna. Berarti artinya kita tetap punya bagian, kita tetap punya jatah. Jadi kalau kita sungguh mempercayai Tuhan, mari yuk kita tetap lakukan, kita tetap kerjakan apa yang dipercayai
bilang, kerjakan apa yang kamu doakan, kan begitu. Kita doa tapi tidak ada tindakannya kan juga mati. Kan itu Alkitab yang ngomong. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi harus sejalan, harus seimbang. Di saat Tuhan menjawab doa kita, nah itu bagian kita harus melangkah. Ya. Disuruh dia apa? Tuliskan. Ukirlah. Tujuannya supaya apa? Hidup kita tuh jadi berkat. Supaya orang yang baca tulisan itu nanti mereka dikuatkan. Tujuan Tuhan taruh kita di muka bumi ini bukan untuk hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan punya tujuan supaya lewat hidup kita orang lain dikuatkan, orang lain diberkati. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita jadi berkat. Amin. Supaya jadi berkat di pekerjaan kita kah atau dimanapun. Tujuan Tuhan supaya kita jadi berkat. Makanya Habakkuk dapat tugas, tuliskanlah, ukirlah, supaya setiap orang yang baca tujuannya apa? Diberkati. Tuliskanlah, ukirlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dapat, pilah hati kita supaya di mana Tuhan tempatkan kita, orang lain bisa merasakan kasih Kristus yang keluar dari hidup kita. Itu tujuannya. Jangan sampai sebaliknya. Ada kata, percuma dia, percuma dia. Jadi begitu. Tapi orang akan berkata sebaliknya. Betul dia anak Tuhan, betul dia melayani Tuhan. Terlihat dari mana buah hidupnya. Amin. Nah, itu. Selanjutnya kita akan baca Ibrani 11 ayat 6. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Tetapi sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. amin. Ada upah. Jangan langsung yang terpatri ini, tapi ini yang harus sungguh-sungguh mencari Dia. Halo, saya berdoa, saya berharap kita yang ada di ruangan ini adalah didapati oleh Tuhan ini. Sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh kita belajar terus menjadi berkat, maka akan ada upah. Ya, maka akan ada berkat. Tanamkan ke dalam hati kita, Tuhan, ajar aku, Roh Kudus, tolong aku supaya aku menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Situasi seperti apapun, ajar aku dan keluargaku Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Engkau. Maka ini akan menyertai upah. Amin, Nando? Amin. Akan ada upah. Jadi kita kerjakan bagian kita, bukti dari apa? Kita mempercayai Dia. Jadi jangan kita sampai didapati hanya sekedar religius atau rohani, tapi tidak seimbang dalam kehidupan, itu salah di mata Tuhan. Iman tanpa perbuatan, kan? Sia-sia kalau tidak seimbang. Jadi kalau kita percaya kepadanya, mari kita kerjakan. Apa yang kau doakan, kerjakan. Itu wujud dari kita mempercayai Dia. Amin. Nah, ini poin yang kedua. Selanjutnya, poin yang ketiga dan yang terakhir, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, masih dari Habakkuk 2 ya, 4 sampai 5. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melanggar, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia. Orang
mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ini berbicara tentang kalau kita mempercayai, kalau kita hidup karena mempercayai Tuhan, maka kita harus memperhatikan bahwa kita harus percaya dan tetap rendah hati. Kalau udah dijawab Tuhan doa kita, kalau udah ditolong Tuhan pergumulan kita, kita harus tetap rendah hati. Karena apa? Kita tetap ada di daerah ini karena kita hidup karena percaya, bukan karena kuat dan gagah kita. Kita hidup karena Tuhan, maka ini harus tetap terjaga, tetap rendah hati. Di saat Tuhan percayakan lebih, di saat Tuhan titipkan materi lebih, tetap harus rendah hati. Di saat bisnismu sedang baik, tetap rendah hati. Di saat karirmu sedang naik-naiknya, tetap rendah hati. Karena kita sedang mewujudkan bahwa kita ada karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan sampai kayak yang di ayat ini, membusungkan dada, itu sombong, agung kan? Akan dibinasakan nanti. Biar setiap kita didapati oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menjaga hati kita, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita menyadari kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan, bukan karena orang tua kita hebat, bukan karena relasi kita hebat, tapi semua karena Tuhan. Amin. Jadi harus tetap rendah hati. Sukses mulut kita harus berkata karena Tuhan. Karir naik mulut kita harus tetap berkata karena Tuhan. Ya. Pada akhirnya kebaikan Tuhan akan menjadi kenyataan. Harus perlu menantikan dengan sabar. Yang belum dijawab Tuhan, nantikan tetap dengan sabar. Amin. Sabar ya. Sabar yang masih bergumul, sabar. Amin. Amin. Ya. Dipanggil untuk hidup berdasarkan iman. Bukan karena relasi, bukan karena orang tua, bukan karena yang lain-lain. Kita hidup karena iman. Ya. Merespon dengan penuh percaya, tidak menggerutu, tapi kita akan berkata, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Yuk buka sebagai ayat penutup 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 5 perjanjian baru ya. Yuk bangkit berdiri sambil membacanya. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 2, 3, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Amin. Kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagi yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus, silakan mempersiapkan diri. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari merenungkan segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena mempercayai Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami akan lebih lagi diberkati lewat perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, dikuduskan setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dalam nama Yesus, biar roti dan darah Kristus mengingatkan kami akan karya Tuhan, akan pengampunan Tuhan. Layakkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Lagunya bisa ditampilkan oleh kuasa dan oleh kuasa menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu melebihi kepala. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat mempercayai bahwa ini adalah lambang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggurmu melebihi kepala. Demikian kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematianku sampai ia datang. Apakah jemaat mempercayai bahwa ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh.
sebelum kita melakukan peneguhan. Jemaat boleh duduk silakan. Peneguhan pernikahan. Anak-anak mereka udah besar ya. Jadi hari ini di hadapan Tuhan kita akan melakukan peneguhan pernikahan. Sebelumnya saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Biar ini menjadi ayat fondasi buat rumah tangga Pak Sitorus. Amin. Mereka akan tetap melakukan pembacaan janji nikah. Oke. Rasanya mungkin udah dihafal-hafal di rumah ya. Oke. Sekarang boleh berhadapan, pegangan tangan. Pegangan tangan. Iya. Tinggal baiknya. Janji. Yang lain ada. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di hadapan Tuhan dan jemaat, jemaatnya aku, Rusman Sitorus, menerima engkau, Juliana, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya akan mengasihi engkau dengan setia, bahwa dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun waktu sakit, sampai maut memisahkan kita. Saya bertekad untuk hidup bersamamu sesuai Injil Yesus Kristus, dan saya tidak akan meninggalkan engkau selama Tuhan memberi hidup kepada kita. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu, sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Demi Allah, Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Juliana menerima engkau Rusman Sitorus sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya akan mengasihi engkau dengan setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun waktu sakit, sampai maut memisahkan kita. Saya bertekad untuk hidup kudus bersamamu sesuai Injil Yesus Kristus, dan saya tidak akan meninggalkan engkau selama Tuhan memberi hidup kepada kita. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Puji nama Tuhan. Silakan penuntut yang Tuhan. Tangannya sampai bawah. Jemaat, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita mengangkat tangan, berkat Tuhan.
saja yang ada dan berkaitan sampai saat ini sebelum mereka memberikan persembahan sulung sebagai suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan, sini dulu lagu dari terbuka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Monggo silakan berpelukan dalam nama Yesus. Ya, pelan berdua Bu, pegang bareng-bareng masukinnya. Iya. Ya kamera. Oke, tadi semua silakan duduk. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk perjamuan kudus dan juga peneguhan pernikahan yang sudah kita saksikan. Dan saat ini kita hampir di penghujung dari ibadah kita. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih pada Ibu Gembala kita yang sudah melayani lewat kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap jerih payah dari gembala kita dan juga Bapak Gembala kita. Dan apapun yang dirindukan boleh diberkati oleh Tuhan. Dan bagi setiap pelayan Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan pada sore menjelang malam hari ini, biar Tuhan Yesus juga yang memberkati. Dan setiap pengumuman ataupun aktivitas yang akan dilakukan lewat wadah kita ini akan di-share di grup WhatsApp kita. Itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau kirim ibadah kita. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu yang dari hidupku jadi terang-Mu. Untuk menyatakan kebaikan-Mu, ku mau bangkit, ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu dalam hidupku jadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang telah mempersiapkan persembahannya di angkat di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diberkatilah benih yang akan kami tabur dalam pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Diberkati kami yang memberi persembahan syukur, kami yang mengembalikan perpuluhan atau persembahan dalam bentuk apapun, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati di dalam nama Yesus. Biar persembahan kami harum di hadapan Tuhan, biar persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa buat tempat ini kiranya diberkati, usaha yang dilakukan di tempat ini diberkati Tuhan, diberkati Ibu Ivana Henry dalam nama Yesus, usahanya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, karyawan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat berdoa supaya keluarga Ibu Ivana Henry, Tuhan yang membalas segala kebaikan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.